Halo, selamat siang, Kak. Iya, Halo Jika, selamat siang ya Kak. Dengan Kak Dia ya. iya betul. Kemarin kita sudah pertemuan satu kali ya Kak. Iya, betul. Dan untuk hari ini Kak Dia menjadwalkan lagi untuk pertemuannya. Iya, betul. Pertemuan kedua, Kak. Oke, benar. Nah, kalau dia untuk pertemuan kali ini sama seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, karena ini penjelasannya cukup mendalam. Jadi nanti kalau Kak dia ingin jeda, ingin istirahat atau ingin melihatkan diri dulu itu nggak apa-apa banget untuk bilang ke saya. Oke, Kak, siap. Iya, Jadi kalau dia feel free aja untuk kita. iya, siap. Belum kalau udah siap untuk mulai konseling, Udah siap kok, Kak. Oke. bisa direlaksin dulu mungkin duduknya. Oke, ini juga ada minum nanti kalau dia haus juga boleh diminum. Oke, itu siap, Kak. Oke, kalau dia bagaimana rasanya setelah sesi kemarin? Jujur, alhamdulillah saya merasa lebih terbuka, lebih paham itu sih sama diri saya sendiri gitu, Kak. Tapi kan sih ada apa ya momen-momen di mana saya merasa kembali ke perasaan lama itu gitu, ke perasaan buruk itu gitu. Meski sekarang saya juga lebih sadar kenapa itu muncul gitu, dan saya juga udah bawa PR-nya dari kakak itu. Oke, udah dicatat ya. Ya udah jadi cocok ya. Wajar ya Kak, wajar sekali. Saya paham betul apa yang Kak dia rasakan karena kan juga nggak bisa instan ya perasaan seperti hilang dan saya mengapresiasi karena Kak dia itu juga mau memahami apa yang Kak dia rasakan. Ya. Gitu. Nah sekarang kita mulai dari PR yang sudah saya jadwalkan kemarin. Dari 3 situasi yang Kak dia catat. Situasi mana sih yang paling kuat menggambarkan perasaan kalau dia, pikiran kalau dia, kalau dia itu merasa saya tidak menghadapi hal itu dengan baik. Oke, kalau menurut saya dari yang kelasnya saat itu yang paling kuat itu tetap waktu saya datang masih menurut temen sih, Kak. Nggak tahu kenapa, pokoknya kalau misalnya apa ya, aku siapa bahas terkait seperti itu, perasaan aneh, perasaan negatif itu muncul lagi gitu sih. Jadi kayak perasaan aneh yang tiba-tiba datang, rasa yang enggak apa, rasa yang gak nyambung, terus rasa yang gelisah dan pikiran seperti ada yang salah lagi nih sama saya gitu. Jangan paling kerasa sih sampai saat ini, mungkin kalau saya dapatnya teman-teman yang seperti itu sih. Jadi ada perasaan yang saya tidak menghadapi dengan baik itu muncul lagi, ketekan lagi atau yang pernah kalau dia ceritain gitu. Mungkin saya paham ya Kak, pasti rasanya berat karena ada tekanan emosional tersendiri gitu ya Kak. Apalagi tekanan tersebut dipengaruhi oleh pikiran-pikiran negatif yang kalau dia sadari tersebut ya Kak. Oke, baik kalau dia selanjutnya kita gunakan situasi tersebut sebagai pintu masuk nih Kak. Dimana kalau dia itu bisa menceritakan lagi secara pelan-pelan apa yang terjadi saat hal itu, saat pikiran itu muncul atau saat datang ke sebelumnya Kak. Oke, iya, Kak. Jadi beberapa hari setelah saya semprot kan emang teman-teman saya ada yang semprot kan. Jadi memang waktu itu saya datang dengan ya senang gitu karena kan temen semprot gitu, saya ikut merayakan lah gitu. Karena ingin juga menyupport teman-teman yang lagi semprot gitu. Teman-teman saya juga datang dengan lengkap. Kan saya 6 deh Kak, bertemannya gitu. Terus waktu teman saya semprot itu mereka benar-benar lengkap 6 gitu. Dan mereka tuh emang kelihatan excited, kelihatan happy, pokoknya kelihatan seneng banget gitu, dan saya juga ikut senang gitu. Tapi setelah beberapa menit kemudian rasanya tuh kayak seperti apa ya, hati saya tuh nggak bisa dari naik seneng banget tiba-tiba langsung jadi kayak turun gitu. Turun itu langsung kayak merasa sedih gitu, saya mulai merasa kosong. Terus walaupun teman-teman ketawa, walaupun teman-teman ngobrol dan sebagainya tuh, tapi saya merasa kayak terlepas gitu, kayak saya tuh hadir secara fisik nih, aku ada di sini gitu, tapi secara hati atau secara pikiran tuh saya tuh kayak nggak ikut gitu, kayak nggak tahu kemana nih pikirannya gitu, pikiran otomatis itu kan muncul gitu, dan kayak kok aku nggak nyambung ya, kok aku gini lagi ya, kayak gitu sih Kak. Apa aku salah sikap atau apa aku nggak bisa menghadapi situasi ini dengan baik, itu pasti muncul lagi gitu, misalnya pikiran negatif kayak gitu waktu semuanya teman-temanku gitu sih. Jadi ada perasaan yang membawa Kak Laudia ini kembali ke masa lalu Kak Laudia tersebut ya Kak.
Iya betul betul. Nah, jadinya rasanya nggak sinkron gitu ya Kak. Jadi kayak ke temen yang sempro harusnya ikut senang, malah kebayang-bayang kejadian di masa lalu itu. Betul betul sih kak. Harusnya kan kayak kita ya udah senang have fun dan lain sebagainya. Tapi kayak habis dari have fun terus tiba-tiba energinya hilang, terus sedih. Lihat kembali lagi kan masalah itu. Bisa terpikir lagi masalah itu. Oke, kalau dia saya pahami apa yang kalau dia rasakan, pasti moodnya kayak naik turun. Iya, Iya betul sih itu kak. Yang Rasanya nggak enak banget gitu ya Kak. Apalagi kita harus menghadapi banyak orang juga. Iya, pada betul, saat betul. itu. dan harus kelihatan happy kak gitu ya. Benar. Dan saat hal itu muncul, bagaimana perasaan atau fisik atau tubuh kakak itu bereaksi? Oke, jadi kalau dari saya tuh rasanya saya nafas tuh kayak berat sih kak. Nafas berat terus kemudian juga kayak sesak, terus kayak nafas itu kayak gampang gitu sih. Saya jadi lebih banyak diam, terus juga dia banyak diam dan banyak akhirnya tuh apa ya kayak mundur gitu dari teman-teman gitu loh. Karena itu tadi rasanya seperti dulu lagi gitu, kayak waktu rumah lagi yang kosong setelah ya itu tadi setelah yang aset dijual dan sebagainya, dan waktu ayah kecelakaan gitu. Jadi walaupun di Surabaya tuh saya kayak tiba-tiba muncul depan gini gitu, badan saya gitu. Lebih ke menghindar gitu ya. Menarik diri gitu, nah gitu tiap nih gitu kan. Oke, kalau dia saya sangat pahami apa yang kalau dia rasakan itu pasti sangat berat. Nah, selanjutnya saya ingin menggali lebih dalam lagi nih Kak. Apakah saat proses sempronya kakak ini yang buat kakak berat itu masih apa ya Kak namanya? Apakah proses sempronya sama kejadian-kejadian tersebut itu berpengaruh gitu? Iya berpengaruh sih kak, karena memang kalau dari saya sendiri itu sempronya tuh memang harus selesai di semester ini gitu. Jadi emang ada pengaruhnya juga dari semprot itu selesai di semester ini, dan juga sama Mas juga harus selesai di semester ini sih kak gitu. Karena memang saya tuh udah berniat untuk tidak membayar UKT lagi di semester depannya gitu. Dan supaya nggak ingin memberatkan kedua orang tua saya juga gitu sih. Oke ya Kak Laudia, saya sangat mengapresiasi dengan keinginan besar Kak Laudia untuk membantu orang tua Kak Laudia ya. Oke, tapi dengan usaha Kak Laudia yang seperti itu tuh malah membuat pikiran-pikiran negatif Kak Laudia itu semakin bermunculan gitu, atau gimana Kak? Iya, iya sih kak. Kadang muncul lagi pikiran negatif itu gitu. Jadi yang berpengaruh juga sih. Oke. Jadi kalau yang saya lihat tuh dari kalau dia sendiri itu yang memaksakan diri untuk sempro, untuk membantu orang tua dan tidak mau membebani, itu malah memberatkan diri kalau dia sendiri ya. Jadi Iya. ada tekanan emosional itu malah semakin menekan gitu ya. Iya, iya betul. Dan kalau dia kan kemarin ceritanya juga belum berdamai dengan masa lalu Kak. Kalau dia ya Iya. gimana dua kejadian tersebut itu ya Kak. Dan itu sangat-sangat menekan emosional Kak dia gitu ya. Sangat iya, sangat berpengaruh dan sangat menekan emosional saya sendiri. Dan jatuhnya timbul emosi negatif, pikiran negatif saat kalau dia merasa kalau dia ini tidak menghadapi dengan baik seperti itu. Iya betul. Oke, saya sangat paham ya apa yang kalau dia rasakan. Dan selanjutnya kita akan masuk ke teknik inti konseling kita hari ini. Nah, kita mulai dari apa yang bisa kalau dia buktikan bahwa kalau dia ini tidak menghadapi situasi tersebut dengan baik. Oke, kalau bukti tuh benar kak. Kalau saya lihat dari faktanya sendiri itu sebenarnya saya tuh hadir. Saya ini kalau bisa disebut kayak saya tuh hadir. Saya tuh punya teman-teman saya. Saya juga tetap kayak apa namanya ngobrol sama teman-teman saya tetap sopan, saya juga ikut merayakan lah intinya. Terus saya juga mendengarkan cerita dari mereka gitu, dan saya rasa tuh tidak ada yang saya lakukan yang salah gitu, maksudnya itu benar gitu, tidak ada yang marah ke saya. Jadi secara fakta tidak ada bukti bahwa saya tuh menghadapi itu tuh dengan buruk gitu. Saya rasa ya kayak saya menghadapinya itu dengan baik aja gitu. Oke, kalau dia sangat bagus sekali ya, karena kalau dia bisa memahami apa yang kalau dia rasakan, dimana ada perasaan tidak sinkron gitu ya Kak. Iya betul, dan pikiran Dan apa yang kalau dia tuh lakukan ya. ya. Jadi bebannya itu lebih ke emosi sama pikiran gitu ya. Iya. Bebannya lebih kayak emosi sama pikiran, betul sih kak. Oke. Oke, kalau dia lalu selanjutnya apa buktinya kalau dia ini menunjukkan bahwa kalau dia sebenarnya mampu menghadapi situasi tersebut.
Sebenarnya karena saya merasa ya saya tuh tetap bisa bersosialisasi dengan baik, meski dengan teman-teman saya tuh saya masih bisa berteman dengan baik gitu. Walaupun saya merasa memang agak canggung, tapi sebenarnya canggungnya itu juga cuma sama satu teman ini gitu, nggak ke semuanya gitu. Dan saya juga tetap respect sama teman saya masih bisa mengelola diri saya sendiri supaya nggak meledak dan malah mereka atau menangis mungkin gitu. Jadi sebenarnya saya tuh cukup mampu untuk melakukan sosialisasi dengan baik pada teman-teman saya gitu sih. Oke. Oke, saya paham ya Kak. Jadi sebenarnya juga tidak ada hal dari teman-teman Kak Laudia itu yang mempengaruhi perasaan negatif Kak Laudia seperti itu ya. Betul ya. Ya, tetapi kalau dia tetap rasa hal itu, pikiran-pikiran negatif itu terus muncul gitu ya, Iya. dan menimbulkan kebingungan. Iya. Betul. Saya paham apa yang kalau dia rasakan, pasti pusing, nggak sinkron, takut, bingung, ada perasaan sesek gitu. Itu iya. Oke, saya paham. Karena selanjutnya sekarang kita masuk ke namanya teknik reframing trauma, di mana kita akan membahas kembali kejadian-kejadian di masa lalu kalau dia, di mana waktu itu ekonomi keluarga kalau dia itu sedang jatuh, dan kalau dia bilang kalau dia merasa tidak menghadapinya tuh dengan baik seperti itu. Nah, setelah itu apa yang saat itu kalau dia benar-benar punya kontrol terhadap apa yang sudah terjadi? Kalau dibikin secara objektif, enggak sih Kak, karena saya hanya anak gitu, dan saya yang terjadi itu kan besar sekali kan, dan itu tuh saya itu masih menjadi anak gitu. Oke. Jadi penanganan ekonomi terus aset dijual, kecapaan itu kan bukan sesuatu yang dapat saya kendalikan, kan itu di luar kendali saya sebagai manusia gitu. Apalagi saya juga masih anak-anak gitu. Jadi itu menurut saya itu merupakan hal yang super besar gitu, yang super menyedihkan gitu sih. Oke, saya paham ya Kak, pasti ada perasaan shock pada saat itu ya Kak. Iya, betul. Ya lah, lalu untuk cara kalau dia untuk menghadapi hal tersebut bagaimana Kak, sampai kalau dia merasa tidak cukup baik? Oh, dari saya sendiri itu saya masih bisa menerima dengan baik. Maksudnya saya tuh masih bisa memperlihatkan kalau saya tuh baik-baik saja gitu loh Kak, kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya gitu. Saya juga masih bersosialisasi dengan baik ke teman-teman saya masih membantu orang tua saya dengan baik gitu. Ya, jadi intinya seperti saya pada umumnya gitu, saya yang ceria dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya di hati saya tuh masih merasa kayak ini semua tuh gak adil gitu, karena saya tuh masih belum bisa terima itu gitu. Jadi sebenarnya saya kelihatannya aja baik-baik aja, tapi sebenarnya kalau di dalam hati saya tuh saya masih belum bisa terima itu dengan baik sih gitu. Oke, jadi kan tadi kalau dia itu cerita kalau dia merasa kalau dirinya kalau dia itu tidak adil gitu loh. Iya sih, Dia itu tidak adil gitu kan. Nah, perasaan tidak adil yang seperti apa yang kalau dia rasakan? iya saya rasanya nggak adil, terutama kepada keluarga saya begini Pak, karena saya harus ikut andil yang bisa dalam membantu keluarga saya gitu. Padahal kan sebenarnya orang tua saya masih ada gitu kan, tapi mau nggak mau saya harus bantu mereka gitu. Terlebih lagi mungkin ya dari omongan ayah dan ibu mama saya kayak bantuin kami gitu untuk bisa menjalankan ini dengan lebih baik ke depannya kayak gitu sih. Jadi itu yang saya rasa kayaknya kurang adil ya gitu, apalagi buat anak pertama perempuan kayak saya gitu sih. Jadi Kalau dia anak pertama juga kan, betul. jadi berperan sangat besar ya saat kejadian-kejadian tersebut. Iya betul. Nah, apa sih peran besar yang kalau dia lakukan pada saat itu? Kalau peran besar yang saya lakukan, sejauh ini sih membantu orang tua saya suka dengan cara mencari kerja part time itu yang masih bisa saya lakukan di sela-sela waktu kuliah saya gitu. Apalagi kan ini saya lagi skripsian gitu, jadi waktu senggangnya tuh lumayan banyak gitu. Jadi saya cari part yang bisa membantu keadaan ekonomi keluarga saya gitu. Dan saya itu kan juga
selain saya membantu keuangan, saya kan beliau bantu administrasi ya. Terlebih lagi waktu itu saya kesalahan itu dengan kesalahan itu bikin saya kayak aduh harus bolak-balik ke rumah sakit, harus bolak-balik ngurus administrasi yang banyak, padahal saya tuh nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Bukan administrasi lagi aja, tapi juga ngurusin kayak keuangan, gimana ngatur keuangan supaya ayah saya ini nggak melonjak apa namanya total di rumah sakitnya kayak gitu sih. Jadi peran Kak Laudia ini sangat besar ya untuk membantu orang tua, dan saya sangat mengapresiasi usaha Kak Laudia selama ini. Oke, Kak Laudia mau minum terlebih dahulu? Iya boleh nggak? Saya dingin dulu ya enggak? Oke, boleh Kak Laudia. Oke, sudah relax Kak? Tempat duduknya udah nyaman? Dia jadi relax ya. Oke, jadi kan Kak, kita lanjut ya Kak? Iya. Jadi kalau dia ini kan berperan besar, sangat besar ya, dari mencari pekerjaan, apalagi mengurus administrasi. Terus sebelumnya kalau dia pernah membantu mengetahui cara atur administrasi, atau itu hal yang pertama? Itu hal yang pertama kali sih Kak, karena kan ngurus administrasinya itu di rumah sakit kan, jadi kayak waktu itu bener shock banget harus ngurus administrasi sebanyak gitu sih. Itu pertama kali banget buat saya. Ini cukup besar ya. Iya, cukup besar banget. Pengalaman yang benar-benar mengejutkan dan harus Kak Laudia hadapi sendiri waktu itu ya Kak. Oke, bagus sekali ya Kak Laudia bisa menjelaskan dengan detail, dengan jelas, dan saya sangat mengapresiasi kebesaran dan keterbukaan hati Kakak untuk cerita kepada saya. Nah, dari semua cerita yang Kak Laudia ceritakan, dari peran-peran Kak Laudia pada waktu-waktu atau masa-masa yang tersebut, jadi apakah adil untuk menyalahkan diri Kak Laudia sendiri karena tidak bisa menghadapi situasi besar itu dengan baik? Menurut saya nggak adil sih Kak, karena saya merasa saya tuh terlalu keras sama diri saya sendiri. Saya tuh kayak terlalu terlalu menekan diri saya sendiri sih gitu, untuk terlihat fine-fine aja gitu, padahal sebenarnya tidak gitu sih. Oke, jadi ada perasaan tidak adil juga ya Kak. Tapi kenapa pikiran tersebut itu tetap muncul Kak saat Kak Laudia tidak menghadapi hal tersebut dengan baik? Karena kalau dari saya sendiri, saya tuh belum bisa menerima keadaan ini semua tuh dengan baik sih Kak. Iya, saya tuh masih yang kayak setengah-setengah gitu. Kadang bisa ikhlas tiba-tiba, tadi kalau misalnya terulang kembali langsung kayak rasanya nggak adil ya gitu. Jadi emang karena belum bisa berdamai dengan diri saya sendiri 100% ya saya kesekian gitu sih. Itu tadi yang muncul lagi kayak oke. Saya paham yang kalau dirasakan ya pasti cukup berat hal itu. Dan kalau dilihat dari keyakinan Kak Laudia atau belief dari diri Kak Laudia itu, ada hal yang membuat Kak Laudia itu merasa kayak saya gagal menghadapi situasi berat kayak gitu Kak. Iya Kak, itu benar, itu yang selalu muncul emang di pikiran gitu. Seperti itu ya Kak. Nah, sekarang kita akan tantang keyakinan ini untuk menjadi keyakinan yang lebih negatif gitu Kak. Nah, kalau kita lihat lagi dari bukti atau dari cerita-cerita yang sudah Kak Laudia ceritakan, emang benarkah kalau dia itu merasa gagal menghadapi situasi berat? Kalau dari buktinya kan kalau dia sudah berperan besar, khususnya saat menghadapi kejadian-kejadian besar, dan saat waktu sekarang dan harus menghadapi teman Kak Laudia yang sebelum itu, Kak Laudia menghadapi dengan baik. Walaupun pikiran-pikiran tersebut tetap ada gitu. Iya Kak, karena memang saya tetap kuliah ya, maksudnya saya tetap kuliah, mesti keadaan keluarga saya yang sangat berat, juga keadaan ekonomi keluarga saya, dan saya juga tetap berusaha untuk bisa membantu orang tua saya, meski saya tuh bingung harus kayak gimana gitu. Dan saya juga berusaha selalu ada untuk ayah waktu dia kecelakaan kemarin itu, kayak bener-bener selalu ada kayak mesti bisa di rumah sakit ya sama itu karena emang harus nungguin ayah gitu ya, pasti juga gitu. Dan saya tetap lanjutkan skripsi saya walaupun emang kondisi rumah lagi nggak stabil, kondisi ekonomi nggak stabil gitu, atau mungkin kondisi kesehatan saya lagi nggak stabil gitu sih. Dan saya bisa melewati fase itu ya, alhamdulillah gitu sih Kak. Walaupun saya merasa ada itu kayak gak adil, terus pengen nangis, rasanya pengen marah, pengen teriak gitu sih Kak ya.
Oke, kalau dia kalau mau meluapkan emosinya di sini juga boleh kak, feel free aja Oh kak. ya ya. Ya siap kak. Sejauh ini masih relax, Masih yang ya masih relax masih aman kok. Kayak. dan dari semua yang cerita kalau dia sampaikan, semua itu bukan bukti-bukti kegagalan kalau dia, bahkan melainkan kayak lebih ke ketahanan atau resilience kalau dia dalam menghadapi hal-hal tersebut, bukan hal-hal yang menunjukkan gagal tersebut Ah, kak. ya. Ya Pak, saya juga baru sadar setelah bilang barusan sih. Setelah dikali-kali ya, iya. Oke Kak Ladia. Nah sekarang kita akan melakukan reframing. Reframing itu seperti pengalihan pikiran negatif atau keyakinan negatif kalau dia tuh ke hal yang positif. Nah, di sini saya ingin kalau dia itu bisa mempertahankan keyakinan kayak kalau dia melihat diri kalau dia yang dulu sebagai anak yang menghadapi dua musibah besar sekaligus dari penurunan ekonomi, kecelakaan ayah. Nah, apa yang ingin kalau dia katakan gitu Kak? Apakah dia gagal ataukah dia lebih baik gitu? Gimana ya? Enggak sih, enggak kak. Oke, saya cuma pengen bilang, ini saya apa ya? Kalau dia kamu udah rohannya, terus kalau dia juga kamu bisa melewati dengan baik, kamu nggak gagal, kamu bisa bertahan sejauh ini, kamu cuma takut aja untuk menghadapi gitu, padahal waktu dihadapin pun kamu bisa menghadapi ini dengan baik juga gitu sih. Oke, bagus sekali ya Kak. Kalau dia bisa mulai menerima ya Kak, walaupun berat. Dan bagaimana rasanya setelah mengakui hal tersebut? Sedih, saya masalah sedih tapi juga tidak sedikit negatif dalam hati diri saya karena sepertinya saya akhirnya mulai bisa membela diri saya sendiri, mulai kayak self confidence yang lebih meningkat lagi juga gitu. Oke, bagus sekali kalau dia. Sekarang kita akan bentuk hal positif baru atau keyakinan baru untuk menggantikan pikiran negatif kalau dia yang terus-terus membayangi kalau dia tersebut. Nah, kalau pikiran negatif yang terjadi di masa lampau itu muncul kembali, seperti saya tidak ingin menghadapi dengan baik seperti itu. Nah, apa pikiran alternatif yang bisa kalau dia terapkan dan lebih realistis dengan hidup kalau dia saat ini? Mungkin saya akan mampu dan bisa untuk menghadapi situasi itu, tapi memang trauma masa lalu itu membuat reaksi saya tuh lebih sensitif dan mungkin lebih berlebihan atau biasanya sekali bisa sensitif lagi misalnya reaksinya gitu sih, kalau misalnya kena trauma jalan gitu. Saya paham ya, karena kan trauma itu seperti cangkang yang keketuk gitu ya. Iya, Kak. iya. Pasti retak dan sulit untuk dikembalikan lagi, dan hal itu wajar sekali jika kalau dia masih merasa seperti itu, karena hal itu juga tidak bisa disembuhkan secara instan. Tapi saya sangat mengapresiasi keinginan Kak Rozia dan menjadikan hal ini sebagai pelajaran untuk lebih baik ke Iya. depannya seperti itu. Dan setelah melakukan beberapa konseling, setelah kita beberapa kali bertemu, saya juga melihat bahwa Kak Rozia juga berkembang dari pikiran-pikiran negatif dan keyakinan negatif itu menjadi hal yang lebih positif gitu Kak. Iya. Nah, untuk lebih kuatnya lagi, gimana kalau pikiran tersebut kita tantang dengan pikiran seperti saya sudah melewati situasi berat dan sekarang saya belajar menghadapi dengan lebih baik, lebih sehat, dan saya menerima hal itu. Seperti itu. Apakah bisa diterapkan dalam diri Kak Ladia? Iya bisa kak, itu menurut saya juga sangat bagus karena saya suka dan rasanya tuh kayak memperkuat diri saya sendiri aja gitu, supaya lebih kayak lagi kamu harus percaya sama diri kamu sendiri, kamu bisa melewati ini semua gitu sih. Oke, baik. Itu bagus sekali ya kalau dia bisa
mulai mengintervensi hal-hal positif dan Iya. memikirkan hal-hal positif yang akan bakal dilakukan ke depannya. Nah, sekarang mari kita coba pikiran baru dengan contoh nyata setelah kalau dia semprot atau setelah kalau dia itu mendatangi teman kalau dia yang setelah semprot itu. Apa yang bisa kalau dia lakukan? Oke, mungkin kalau misalnya bisa saya lakukan sendiri itu saya akan tetap menghadiri acara sendiri itu ya Kak gitu. Saya tetap merayakan, saya tetap ikut berbahagia atas kebahagiaan teman saya gitu. Saya juga akan tetap senyum, tetap ngobrol, tetap menghargai teman-teman saya gitu. Saya nggak berusaha untuk nggak marah kepada siapapun. Bahkan ketika mungkin saya akan merasa canggung, saya akan menarik diri agar saya itu tetap bisa tenang, tetap bisa relax, dan tetap bisa berbaur sama apa yang hari kayak gitu sih. Oke, apakah hal itu juga tanda bahwa kalau dia ini tidak bisa menghadapi situasi dengan baik? Kalau menurut saya enggak sih Kak, karena itu malah tanda orang yang tetap saya tuh tetap berusaha gitu untuk menghadapi ini, meski saya tuh nggak merasa nyaman dengan keadaan ini gitu sih. Oke, baik, bagus sekali. Nah, sekarang apa yang bisa Kak Ladia lihat dari diri Kak Ladia? Oke, kalau yang saya lihat atau yang dapat saya simpulkan terkait diri saya sendiri, mungkin saya tuh bukan nggak mampu sih Kak untuk menghadapi itu. Saya tuh mampu sebenarnya. Saya tuh kuat gitu. Cuma saya ini hanya membawa luka yang belum selesai gitu dari masa lalu. Dan saya sekarang mulai untuk pelan-pelan menyembuhkannya lah gitu. Mulai menerima Iya, gitu mulai ya, Kak? menerima juga keadaan itu sih. Nah, bagus sekali ya Kak. Nah, hal itu juga sangat bagus untuk diterapkan diri Kakak. Sekarang kita juga akan mencoba ke coping plan atau rencana tindak lanjut ke depannya jika nanti perasaan itu muncul lagi, dimana kalau dia merasa tidak menghadapi dengan baik, apa 3 langkah yang bisa kalau dia lakukan? Tadi berapa? 3 hal ya Kak? Ya, 3 hal yang bisa kalau dia lakukan. Kalau dari saya sendiri mungkin yang pertama berhenti sebentar untuk tarik nafas, kemudian sadar bahwa ini tuh hanya perasaan lama atau perasaan masa lalu yang muncul gitu, yang nantinya juga akan hilang gitu ya. Paham? Yang kedua mungkin saya akan selalu mengingatkan diri saya sendiri untuk memberikan ini sih afirmasi positif gitu, bahwa saya tuh mampu untuk menghadapi ini semua, saya tuh bisa, saya kuat, saya sudah pernah melewati hal yang lebih besar gitu, supaya memang saya lebih percaya diri aja untuk menghadapi situasi yang besar ke depannya gitu. Dan mungkin yang ketiga adalah saya akan melakukan tindakan-tindakan kecil yang terkontrol untuk diri saya sendiri, seperti menjawab pelan, terus kemudian juga tetap tersenyum, atau meminta waktu untuk dapat menenangkan diri ketika saya mungkin lagi merasa sedih atau lain sebagainya gitu. Oke, itu adalah strategi yang sangat baik ya untuk diterapkan kalau dia. Dan saya sangat mengapresiasi karena kalau dia itu bisa merupakan cara-cara untuk menghadapi stres diri kalau dia. Dan tentunya trauma itu kan pasti berat ya, tapi Iya. saya sangat melihat keinginan besar kalau dia untuk lebih baik dan lebih berkembang selanjutnya. Nah, kalau dia kalau mau minum dulu juga nggak apa-apa kalau dia. Iya, sudah Kak. Oke. Iya. Oke, kalau dia sekarang apa sih makna paling besar dalam diri kalau dia dari proses konseling kali ini? Oke, kalau dari saya tuh merasa sadar bahwa selama ini tuh sebenarnya saya tuh bukan gagal gitu sih. Saya hanya terluka dan trauma aja oleh masa lalu. Dan perasaan tidak menghadapi dengan baik itu bukan karena saya itu merasa lemah atau saya merasa gagal, tapi memang tanda bahwa saya tuh masih bisa membawa rasa sakit masa lalu, dan sekarang saya bisa mulai berdamai dan mulai menerima akan hal-hal itu gitu sih. Oke, bagus sekali ya Kak Laudia. Cukup signifikan juga ya perkembangan Kak Laudia dari pertemuan pertama yang Kak Laudia masih pusing, masih kebingungan, Iya. masih menggebu-gebu soal pikiran-pikiran negatif yang nggak bisa hilang, dan sekarang Kak Laudia bisa merilekskan diri Kak Laudia seperti itu. Apakah ada yang ingin dijelaskan lagi, diceritakan lagi? Menurut saya udah sih, sudah cukup banyak sih Kak yang saya ceritakan ke Kakak juga gitu. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan sesi konseling? Lebih lega sekali daripada pertemuan yang pertama, karena merasa udah nggak bingung lagi, maksudnya udah
terarah lah, udah tahu ke depannya tuh harus bagaimana gitu. Lebih paham. Iya, lebih paham lagi, Juga lebih paham. lebih nerima juga. Iya, lebih paham sama diri sendiri, lebih bisa menerima keadaan juga, dan bisa berdamai gitu sih. Oke, karena sudah tidak ada yang disampaikan, izinkan saya untuk menyimpulkan ya Kak. Iya, iya, Jadi Kak, kan boleh. untuk pertemuan kali ini awalnya kalau dia sudah menjelaskan PR kalau dia itu masih ke-trigger soal data kesemprot teman-teman Iya. kalau dia. Nah, tapi anehnya itu ke-triggernya bukan soal semprotnya, tapi soal kejadian di masa lalu. Iya, Dimana kalau dia tuh merasa kalau tidak bisa menghadapi hal-hal tersebut dengan baik seperti itu. betul. Nah, hal tersebut tuh muncul karena adanya pikiran negatif yang tadi sudah kalau dia gali lagi dari peran kalau dia di masa lalu yang cukup besar, terus cara kalau dia menghadapinya, pikiran-pikiran negatif itu juga sudah sangat baik, dan hal tersebut atau pikiran-pikiran negatif itu bisa teralihkan gitu ya Kak. Iya, Dan sampai situ kita juga sudah merencanakan plan atau coping stress kalau dia menghadapi hal-hal tersebut, dan itu menurut saya sudah sangat bagus, sudah sangat baik juga, dan itu bisa kalau dia terapkan lagi di kehidupan kalau dia ke depannya. iya Kak, siap. Iya. Sampai sini ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup sih Kak, sudah cukup jelas juga. Oke. Udah ada gambaran untuk menghadapi pikiran-pikiran negatif Sudah, ke depannya? sudah. Oke, jika sudah untuk pertemuan ke depan, kalau dia mau atau mau merencanakan lagi atau bagaimana Kak? Mungkin saya merasa yang kedua ini sudah cukup ya, karena sudah cukup membantu saya dengan baik. Tapi mungkin kalau misalnya nanti saya ingin berkonsultasi dengan kakak lagi, saya akan menghubungi kakak lagi gitu aja sih Kak. Oke, baik Kak Laudia. Saya sangat mengapresiasi perkembangan Kak Laudia sejauh ini, karena proses konseling juga selama 2 pertemuan ini berjalan dengan sangat lancar, dan hari ini kita tutup sesi konseling ini dengan pemahaman diri Kak Laudia yang lebih baik, dan Iya. penerimaan diri Kak Laudia yang lebih baik, dan semoga kedepannya juga semakin lebih baik lagi gitu Iya, ya Kak. iya. Jika tidak ingin disampaikan dan tidak ingin ditanyakan lagi, saya akhiri sesi konseling ini. Iya, boleh. Oke, saya akhiri. Sekian, apabila ada kesalahan saya selama proses di awal mulai asesmen sampai pertemuan 2 konseling ini ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya Kak. Iya. Dan saya sangat berharap dan saya berdoa semoga kedepannya kalau dia semakin lebih baik lagi. Iya, siap. Terima kasih banyak ya Kak. Saya juga sangat merasa terbantu atas konseling yang selama 2 pertemuan ini gitu. Terima kasih banyak Kak. Oke, Kak Lydia, sampai jumpa lagi ya Kak. Iya, iya. Mari Kak. Oke.